Perkenalkan, kami dari kelompok Guru Mana akan menceritakan mengenai kisah tiga gunung atau lebih dikenal dengan Meja Ia Bongge. Dan ini ceritanya. Alkisah pada zaman dahulu, di suatu wilayah, tepatnya di tengah Pulau Flores yang membentang dari timur ke barat, hiduplah seorang gadis cantik bernama Meja. Karena kecantikannya, Meja dikenal oleh seluruh pemuda di wilayah tersebut. Menjadi pasangan Meja adalah impian dari seluruh pemuda pada saat itu. Antara kaum muda tersebut, terdapatlah dua orang pemuda tampan dan gagah yang berseteru hebat untuk mendapatkan cinta Meja. Mereka adalah Wongge dan Ia. Meski berasal dari keluarga sederhana, Wongge adalah seorang pemuda yang gagah namun berwatak tenang, ramah, dan sopan. Wongge berkawan erat dengan seorang pemuda lain yang bernama Kengo. Kemana-mana keduanya selalu bersama. Pemuda lainnya, yaitu Ia, berasal dari keluarga kaya. Ia memiliki tabiat dan perilaku yang sangat berbeda dengan Wongge. Meski ia adalah seorang pemuda jantan dan gagah, namun peringainya sangat buruk. Ia sangat sombong, temperamental atau mudah marah, dan pencemburu berat. Ia juga memiliki kegemaran merokok. Kepulan asap rokok selalu mengelilinginya. Kedua pria gagah ini selalu berusaha untuk mendekati Meja. Kadang Wongge yang datang mendekat, kadang pula Ia yang datang mendekati Meja. Di dalam hatinya Meja, rupanya sudah memilih satu di antara mereka karena sikap dan perilaku Wongge yang tenang dan sopan ternyata lebih menarik perhatian Meja daripada Ia. Apalagi Wongge pernah mengutarakan isi hatinya untuk memiliki Meja, dan Meja pun menerima Wongge menjadi kekasihnya. Dalam waktu yang tidak lama lagi, Wongge akan datang bersama keluarganya untuk melamar Meja. Berita akan dilamarnya Meja, seorang gadis yang terkenal cantik oleh Wongge yang sopan dan gagah, terdengar sampai seluruh pelosok wilayah itu. Ketika berita itu sampai ke telinga Ia, maka marahlah Ia. Ia lalu datang menemui Meja. Berduaan saja dengan Meja, ia kembali mengutarakan keinginannya untuk segera melamar Meja. Apapun permintaan Meja akan dipenuhinya asalkan Meja menerima cintanya. Meskipun sudah mengetahui perasaan hati dan keinginan ia untuk segera melamarnya, Meja merasa berat hati untuk menerima lamaran itu. Dengan jujur diungkapkan bahwa hatinya telah terpaut pada Wongge. Ia telah mengikat janji dengan Wongge. Dengan sangat berat hati, Meja menceritakan semuanya itu pada Ia karena Meja tahu betul peringai ia. Mengetahui bahwa Meja ternyata lebih mencintai Wongge, maka murkalah ia pada Meja. Ia mulai mencaci-caci Meja. Ia sangat marah besar. Meski Meja senantiasa berusaha menjelaskan padanya, namun ia rupanya tak bisa menerima keadaan ini. Pada saat yang bersamaan, datanglah Wongge dengan ditemani karibnya Kengo. Dari kejauhan mereka mendengar pertengkaran hebat antara ia dan Meja. Melihat kedatangan Wongge yang adalah seteru beratnya yang telah menjadi kekasih Meja, maka gusarlah ia. Kecemburuannya rupanya sangat membara. Ia tidak ingin Wongge datang mengambil Meja dari hadapannya. Timbul pikiran jahat dalam dirinya. Tidak boleh ada seorang pria pun yang bisa memiliki Meja. Karena Wongge dan Kunge yang datang semakin mendekat, maka tak ada pilihan lain kecuali Meja akan segera dibunuh. Dengan secepat kilat, dikeluarkanlah parang dari sarungnya dan menebas kepala Meja. Karena tebasan parang itu, kepala Meja terlepas dari badannya, terlempar jatuh ke arah timur menjadi sebuah pulau yang kini dikenal sebagai Pulau Koa. Setelah menebas kepala Meja, ia segera membuang parangnya itu agar tidak terlihat Wongge kalau ia yang membunuh Meja. Parang pun dibuang jauh, jatuh ke arah barat, dan terjadilah sebuah pulau yang dikenal dengan nama Pulau Ende. Setelah menceritakan mengenai kisah Meja, Ia dan Wongge, kami mengambil dua pesan ideologis dari cerita tersebut. Yang pertama adalah cinta kepada Tuhan, belas kasih terhadap sesama, dan lingkungan. Berdasarkan cerita Meja, Ia dan Wongge, kita dapat melihat bahwa cinta kasih terhadap sesama sudah ada sejak zaman dahulu. Namun dalam masa itu, cinta kasih terhadap Tuhan masih dipertanyakan, sehingga Ia
dengan sangat mudah membunuh Meja ketika Meja menolak. Yang kedua yaitu mengesahkan perbedaan individual. Jadi pada zaman dahulu perbedaan individual itu sudah diterima oleh masyarakat. Ini bisa dilihat dari perbedaan antara ia dan Wongge, di mana ia adalah seorang pemuda yang gagah, namun ia memiliki sifat yang sombong, suka merokok, dan cukup kasar. Sedangkan Wongge hadir sebagai pemuda yang gagah, walaupun berasal dari keluarga yang miskin, namun ia memiliki sikap yang baik, sopan, dan sangat menghargai orang lain. Perbedaan individual ini diterima oleh masyarakat, walaupun pada akhirnya Meja lebih memilih Wongge kebanding ia. Demikian kisah Meja, Ia dan Wongge, dan pesan ideologis yang bisa kami ambil dari kisah tersebut. Sekian dan terima kasih.